Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP PGRI Babakan. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 1 LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP PGRI Babakan, Kabupaten Cirebon. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Submateri hukum bacaan Al-Samsiyah dan Al-Qomariyah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke ya. Ya, kembali bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 8. Baik anak-anak, sebelum kita belajar Bapak mau cek dulu kehadiran kalian ya, kelas 8A. Oke, sekretarisnya siapa? Saya, Pak. Ya, anak. Gimana kehadiran anak-anak? Hadir semua. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Oke. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa dulu ketua kelas Civa. Ya, silakan Civa dipimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, semoga setelah berdoa kalian akan lebih mudah menerima materi pembelajaran ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia ya. Nah, tentang sikap rendah hati, coba ada yang tahu? Coba kalau rendah hati itu yang menurut kalian pahami apa? Tidak sombong. Ya, tidak sombong. Rendah hati. Kalau rendah diri sama nggak dengan rendah hati? Tidak. Kalau rendah hati tidak sombong, kalau rendah diri? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, bagus ya. Tidak percaya diri. Jadi kita harus jadi orang yang rendah hati, tapi tidak boleh menjadi orang yang tidak percaya diri atau rendah diri ya. Jadi harus tetap rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Baik, berikutnya untuk sikap apa tadi? Rendah hati, hemat. Kalau hemat itu gimana maksudnya? Tidak boros. Ya, kalau dikasih uang jajan banyak, jangan sekaligus habis. Ya, usahakan bisa menabung ya. Jajan sebutuhnya ya, syukur-syukur ada lebihan ya. Kemudian untuk sikap sederhana apa contohnya? Tidak ya, tidak bermewah-mewahan ya, berpakaian sesuai dengan kondisinya. Punya perhiasan banyak, dipakailah seperlunya ya. Baik ya, itu tentang sikap hemat,
rendah hati dan sederhana. Kalau misalkan ada orang yang kaya mengejek orang yang miskin, berarti dia punya sifat apa? Sombong. Kamu merasa pinter dan menganggap anak-anak lain bodoh, itu juga sombong ya. Jadi harus dihindari sikap-sikap yang seperti itu. Baik ya. Berikutnya nanti selain kita akan belajar tentang sikap hidup rendah hati, hemat dan sederhana, kalian juga akan belajar hari ini tentang bacaan alif lam ya. Bacaan alif lam, berarti kita akan belajar tentang tajwid ya. Tapi sebelum kalian belajar tentang hukum bacaan tersebut, Bapak mau adakan pretest dulu. Jadi silakan HP-nya disiapkan. Oke, silakan HP-nya diambil. Kemudian dibuka WA grup kelas ya. Baik, WA grup kelas aja dibuka. Ya. Nah, kamu cari link pretest. Oke, cari link pretest yang sudah di-share. Langsung silakan kerjakan dari sekarang. Oke, pretestnya sudah selesai semua? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, kamu bisa lihat skornya ya. Oke, kalau sudah lihat skor, coba. Ada yang dapat berapa nih? Gendis berapa, Dis? Dapat 80. 80. Siapa lagi? Dewi berapa, Wi? 60. Ana berapa, Ana? 60. 60, 80. Kalau berarti Gendis lulus. Kalau 60 berarti di bawah KKM. Baik, jadi tidak apa-apa, ini pretest. Jadi hanya untuk mengetahui apakah kamu sebelumnya sudah tahu tentang bacaan huruf alif, bacaan alif lam ya. Jadi nanti Bapak harapkan yang nilainya kurang dari 80 akan bisa baik kembali atau bisa diperbaiki setelah mengikuti pembelajaran dan melaksanakan tes formatif ya. Oke, berikutnya, jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Bapak harapkan kalian mampu membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 72 serta hadis yang terkait ya. Serta kamu mampu menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah, terutama pada dua ayat tersebut dan umumnya untuk semua ayat di dalam Al-Quran. Oke ya. Berikutnya, jadi untuk itu kalian akan belajar secara berkelompok. Oke. Kalian akan bentuk kelompok, kemudian diminta setiap kelompok ini semua anggotanya membaca dua surat tersebut atau dua ayat tadi, Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27 ya, serta hadis yang terkait ya. Kemudian kelompok yang sudah dibentuk tadi atau yang akan dibentuk akan membuat produk berupa mind map ya. Nanti Bapak jelaskan mind map itu seperti apa. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan tentang pembuatan mind map sebagai produk belajar kalian nanti ya dari kelompok masing-masing. Oke, baik, Bapak jelaskan ya, Bapak kasih contohnya. Nah, jadi mind map itu yang nanti kalian buat, tentukan dulu temanya apa, misalkan di tengah. Nanti kalian bentuknya bebas ya, mau bulat, mau oval atau bentuk yang lain. Nanti buat temanya di sini. Berarti tema itu yang mau kalian jelaskan itu apa? Jadi semacam judul ya.
Jadi ini temanya. Nah, dari tema itu tema itu nanti dibagi lagi. Nah, ternyata tema itu dibagi ada beberapa macam. Misal kalau tentang rukun Islam, berarti temanya rukun Islam. Rukun Islam ada 5, berarti kita bikin cabang 5. Misal gini, ya. 2, 3, 4, 5. Misal nanti di cabang-cabang ini tulis nama cabangnya apa. Berarti rukun Islam. Misalkan berarti 1 apa? Rukun Islam apa 1? Syahadat misal ya. Dan seterusnya tulis. Nah, ini contoh dari mind map ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Nah, itu nanti mind map yang kalian akan buat bersama kelompok masing-masing. Oke, sekarang untuk berikutnya kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok sebanyak 4 kelompok. Untuk memudahkan pembuatan kelompoknya, kita bagi saja per baris meja. Ya, jadi nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Nah, kalau sudah dibentuk kelompok, sekarang silahkan kalian duduk berkumpul bersama kelompok masing-masing, pakai 2 meja cukup. Ya, silakan atur 2 meja dirapatkan dan silakan duduk mengitar. Ya, silakan dikondisikan. Nah, mundur aja. Nah, ya. Boleh. Ya, baik ya. Sekarang tugasnya per kelompok. Nah, boleh nanti sambil siapkan buku siswanya ya, buku paketnya. Oke, untuk tugasnya, jadi sekarang tugas kalian adalah membaca. Semua kelompok, semua siswa dalam kelompok masing-masing membaca. Kemudian, oh ya, Bapak butuh dari masing-masing kelompok 1 model. Salah satu dari kalian menjadi model dalam membaca. Nanti tugasnya membimbing teman-teman yang lain ya ketika membaca 1 persatu. Oke, dari kelompok 1 siapa yang jadi model? Siapa? Civa. Civa ya? Oke, Civa. Terus dari kelompok 2 Ana ya, siap nak. Dari kelompok 3 Dewi. Dari kelompok 4 siapa? Karina. Oke, jadi nanti Civa, Anne, Dewi dan Karina menjadi model dalam kelompok masing-masing. Tugasnya memperhatikan bacaan siswa atau siswa yang lain dari teman-temannya masing-masing. Ya, nanti Bapak kasih ya semacam daftar penilaian lah. Jadi nanti penilaiannya lancar tidak, fasih atau tidak, tartil atau tidak. Ya, cuman 3. Ini skornya nanti. Semakin besar angkanya, jadi 4 itu sangat lancar, sangat fasih, sangat tartil. 3 itu lancar, fasih, tartil. 2 cukup lancar, jadi agak tersendat tapi lumayan. Ya, agak lancar juga. Kalau yang 1 kurang atau tidak lancar. Ya, tersendat-sendatnya sangat lama atau bahkan salah-salah. Dan mungkin bahkan nggak bisa baca sama sekali. Nanti pakai nilai 1 ya. Baik, Bapak bagikan buat model buat Civa, kelompok 2 Anne, kelompok 3 Dewi, kelompok 4 Karina ya, Karina. Ya. Oke ya.
Nah, sekarang tugasnya. Untuk kelompok 1 dan 2 silakan buka halaman 115. Ya. Nah, itu Quran surat apa? Al-Furqan ayat 63. Ya, untuk kelompok 3 dan 4 tugasnya adalah membaca surat apa ya? Al-Isra ayat 27 halaman berapa tadi? 116. Oke, nanti untuk masing-masing model tugasnya adalah memperhatikan bacaan teman-temannya. Ya, nanti secara bergantian membaca Quran surat Al-Furqan ayat 63 untuk 1 2, Al-Isra ayat 27 untuk 3 dan 4. Nanti ada dinilai itu lancar atau tidaknya, fasih tidaknya, dan tartil atau tidaknya. Ya, baik, untuk yang lainnya sudah paham? Paham ya. Nanti terutama yang model nih harus paham. Baik, nanti setelah ini kalian silakan membaca, nanti ditentukan sama model siapa dulu dan siapa dulu. Siapa dulu nanti berikutnya siapa. Ya, nanti silakan baca. Oke, kalau sudah paham silakan kegiatannya dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Ya, sudah selesai semua membaca ayatnya? Sudah. Ya, oke, baik, kalau sudah, sekarang yang jadi model kumpulkan nilai teman-temannya. Oke, dari kelompok boleh? Dari 2 sudah. Oke, terima kasih Anne. Civa dari kelompok 1, terus Karina 4. Dewi dari kelompok 3. Oke ya. Baik, ini hasil penilaian teman kamu ya. Jadi, tapi nanti ini tidak akan jadi patokan penilaian Bapak. Nanti ada tersendiri untuk penilaian yang dari Bapak ya. Baik, berikutnya silakan nanti kalian cari informasi dari buku, silakan dari internet, silakan ya, dari YouTube ataupun website tentang bacaan alif lam ya. Nah, berikutnya kalian membuat produk yaitu mind map. Nah, untuk itu agar kalian mudah membuat produk mind mapnya, Bapak bagikan LKPD per kelompoknya. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2, silakan nanti dicermati, diisi dulu nama kelompoknya. Oke. 4. Oke, silakan nama kelompoknya masing-masing, identitas, kelas juga ditulis, silakan. Ini nama-nama anggota. Nama kelompoknya 1 kan, 1 nama kelompok 1, nama kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus nama anggotanya siapa saja. Terus kelasnya kalian kelas berapa nih? 8A. Oke ya. Oke, berikutnya Bapak bagikan juga nih untuk kerja kalian. Nah, ini mind mapnya dituangkan di sini. Setelah ngisi LKPD, dari LKPD dibuatkan mind mapnya dari sini. Ya, nanti di LKPD ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang nanti mengarahkan kalian untuk membuat mind map. Oke ya. Oke, silakan dari kelompok 1
kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, silakan kalian berdiskusi ya, diskusi, buka HP-nya masing-masing. Ada yang mungkin dari buku, silakan juga tentang hukum bacaan alif lam. Ya, silakan diskusi dan pengerjaan mind map dimulai. Ya, silakan diisi dulu LKPD-nya. Ya. Nanti bagian nulis-nulis ada yang bagian nyari informasi bareng-bareng ya. Udah ya LKPD-nya, terus mind map-nya ya diperjelas. Nanti dikasih warna ya. Ini ya, dikasih warna. Oke. Nanti sesuaikan dengan apa jawaban di LKPD. Ya, nanti yang lainnya juga sama. Oke, untuk mind map-nya sesuaikan dengan jawaban di LKPD masing-masing ya. Ya, silakan dilanjutkan sampai selesai. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Gimana mind map-nya, udah selesai semua belum? Sudah. Iya, kalau sudah, sekarang kita mulai presentasinya. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan semuanya. Ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mind map kami. Ya, silakan dilanjutkan. Judulnya yaitu bacaan alif lam. Terus? Yaitu al-syamsiyah dibaca tidur. Ya. Sifatnya agak maju dikit, coba. Maju. Nah, bacanya gitu. Dah, sok, lanjut. Hurufnya itu o. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian contohnya, coba contohnya apa aja? Contohnya ar-Rahman, al-Lazima, Apa tuh? Asyayatin. Ya, betul. Asyayatin. Terus. Ya, lanjut. Ke cabang kedua. al-Qamariyah. Contohnya Al-Ardi. Terus. Al-Jahilun. Al-Mubazirin. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Bisa paham nggak? Paham. Baik. Ya, sudah. Silakan ditutup. Ya, salam lagi, salam penutup. Demikian presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa ya? Walaupun masih kurang lancar nih presentasinya, nanti belajar lebih baik lagi ke depannya. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Oke. Ya,
Dimulai, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mind map yang berjudul Hukum Bacaan Alif Lam. Yang pertama ada Al-Samsiyah yang dibaca lebur. Contohnya Ar-Rahman, Al-Azim, Saya As-Sayatin. ya syayatin. Lanjut. Yang kedua ada Al-Qamariyah, baca jelas. Contohnya Al-Ardi, Al-Jahilun, sama Al-Mubadir. Iya, udah cukup ya. Gimana? Ada yang ditanyakan kelompok lain atau udah jelas? Jelas. Sudah cukup jelas. Baik, silakan ditutup. Demikian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Good. Ya. Baik, nah berikutnya kelompok ketiga. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kesimpulannya bahwa sikap rendah hati, hemat, dan sederhana merupakan salah satu perintah agama. Ya, jadi kalian sebagai umat Islam, kita semua sebagai umat Islam harus membiasakan sikap rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan sombong, terus menggunakan sesuatu seperlunya dan tidak bermewah-mewahan atau tidak berlebih-lebihan. Oke. Untuk bacaan alif lam. Tadi bacaan alif lam ada berapa macam? Dua. Satu Al-Samsiyah. Yang kedua Al-Qamariyah. Kalau Al-Qamariyah dibacanya gimana? Dibaca jelas. Jelas. Kalau Al-Samsiyah? Dibaca lebur. Iya, bagus. Kalau huruf sin termasuk huruf apa? Al-Samsiyah. Samsiyah. Kalau contohnya huruf Qaf. Al-Qamariyah. Ya, betul ya. Oke, bagus. Kalian berarti sudah sampai sejauh ini sudah memahami, tapi nanti Bapak akan buktikan nih udah paham atau betul atau belum, dengan kalian mengerjakan tes formatif ya. Jadi silakan siapkan HP-nya. Ya. Kita lakukan tes formatif. Baik, buka link di WA group. Ada link tes formatif. Oke, silakan dimulai. Tes formatifnya sudah selesai semua? Sudah. Coba siapa yang ada yang dapat nilai 100? Ana, Gendis sudah dapat 100. Ada yang lainnya nilainya? 80, udah bagus. Ya, masih 40. Oke, nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Berapa sih? Berapa? 80. Oke, terus yang lainnya? 90. Oke ya. Baik. Sudah bagus semua. Tadi nanti yang masih di bawah KKM ya nanti diperbaiki ya. Nah, nanti Bapak kasih itu deh. Waktu khusus untuk mengerjakan kembali buat kamu ya. Berikutnya untuk kegiatan pembelajaran hari ini, materinya sudah kalian pahami semua belum? Bagus kalau sudah. Ya, tadi dengan cara membuat mind map-nya berarti udah paham ya? Ya, jadi cara membuat mind map seperti itu. Nanti ke depan barangkali Bapak masih menggunakan metode mind map, nanti berarti kalian sudah tinggal melancarkan saja. Oke? Terus hari ini masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Iya, semangat. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau masih semangat, ya semoga semangat ini terus kalian pertahankan, ditingkatkan di kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke ya. Nanti di rumah
kalian akan Bapak kasih tugas nih. Tugasnya adalah merekam video pembacaan Quran surat yang ditugaskan dari masing-masing kelompok. Jadi semua siswa merekam pembacaan tugas ayat masing-masing kelompoknya dan ditambah satu hadis ya. Satu hadis tentang rendah hati untuk kelompok 1 2, kelompok 3 4-nya hadis tentang hidup sederhana ya. Nanti secara jelas hadisnya akan Bapak link di-share kembali ke link di grup kelas ya, linknya. Oke. Karena di buku materi ternyata Bapak cari tidak ada lafaz atau huruf Arabnya atau teks Arabnya ya. Jadi Bapak perlu memberikan share berupa hadisnya ke WA grup kelas kalian. Oke, hari ini pembelajaran kita dicukupkan. Bapak berpesan kepada kalian tadi sikap hemat, rendah hati dan sederhananya agar diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, di rumah menjadi anak yang hemat, di lingkungan dengan teman kamu jangan sombong, berarti kamu sudah bisa rendah hati dan tidak misalkan berhias yang terlalu mewah, itu namanya berarti kalian bisa hidup sederhana ya. Nah, Bapak yakin kalian bisa menerapkan sifat-sifat yang baik itu semua. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan masih membahas tentang sikap rendah hati, hemat dan sederhana, tapi submaterinya akan membahas tentang arti dan kandungan atau isi kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Nanti kalian pelajari di rumah sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya tentang yang tadi akan dibahas ya. Baik, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan berdoa, atau biasanya kita baca surat Al-Asr ya. Ya, silakan dipimpin oleh Siva. Oh ya, bentar Siva. Boleh disiapkan dulu, diberesin dulu ini. Oh ya, untuk mind map dan LKPD-nya dikumpulkan. Iya, terima kasih. Iya, silakan untuk kelompok 3 mind map-nya, LKPD-nya. Kelompok 4 LKPD dan mind map-nya silakan. Ini punya siapa? Bukan punya Bapak itu. Silakan Civa dipimpin. Untuk menutup kegiatan belajar hari ini, mari kita baca surat Al-Asr. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim ya. Untuk kegiatan belajar hari ini selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan amalkan sikap-sikap baik tadi yang sudah dipelajari. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.